Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Nanang. Saya kira pada saat ini masih dalam suasana Paskah. Suasana kita mengingat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu membawa dampak dalam hidup kita. Hidup semakin optimis, semakin yakin bahwa Tuhan yang hidup itu memelihara, menolong kita untuk melewati hari-hari yang memang tidak mudah pada saat ini. Pada saat ini kita akan sama-sama menggumuli firman Tuhan dengan tema persekutuan yang hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Saudara-saudara, ayat yang akan bersama-sama kita gumuli terambil dari 1 Korintus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 3 ayat ini kita akan belajar. Namun kalau kita utuh membaca bagian ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop kita, dosa dalam jemaat. Kita akan belajar dari 3 ayat ini mengenai kehidupan di jemaat Korintus, lalu kemudian kita ambil hikmatnya. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Korintus 5 ayat 6, 7, 8. Demikian. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan, belajar firman Tuhan, tetapi juga setia untuk menjalani, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, khususnya Komisi Dewasa GKI Mangga Besar, mungkin juga GKI Kalideres. Pada saat ini, tema kita menekankan tentang kemurnian dan kebenaran. Jemaat Korintus adalah jemaat dengan potensi yang besar. Segala macam ada di jemaat itu. Mulai dari talenta, dari kesanggupan jemaat untuk melakukan apapun. Namun sayangnya ada kebanggaan-kebanggaan tertentu yang dikritik oleh Paulus. Saudara-saudara, apa sih yang menjadi kebanggaan dari jemaat di Korintus itu sehingga Paulus mengatakan kemegahanmu tidak baik? Ini kita bisa temukan kalau kita telusuri pada bagian awalnya. Bagian awalnya di sana diceritakan memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bayangkan saudara-saudara, ini yang disorot oleh Paulus. Paulus mendengar berita ini. Bahwa di jemaat Tuhan itu ada orang yang berlaku cabul. Bukan dengan orang-orang jauh, tetapi ini dengan istri ayahnya. Itu kurang lebih berarti anak tirinya. Saudara-saudara, sikap apa yang terjadi dalam jemaat itu? Justru sikap yang terjadi adalah ya tidak apa-apa seperti ini. Mereka malah bangga. Mereka bermegah dengan keadaan yang mentolerir
yang menganggap itu biasa saja, tidak menjadi masalah. Menjadi orang berdosa, hidup dalam sebuah jemaat, ini tidak menjadi masalah. Lalu kemudian, bukan hanya sekedar tidak menjadi masalah, melainkan jemaat Korintus itu merasa bangga. Mereka bermegah dengan itu. Rupa-rupanya, ini hanya salah satu saja. Salah satu contoh dari dosa, yaitu percabulan. Mungkin ada banyak juga dosa-dosa yang lain. Dan jemaat itu menganggap tidak masalah, mentolerir saja. Nah, kebanggaan seperti ini atau kemegahan seperti ini oleh Rasul Paulus dikatakan itu tidak baik. Lalu ia katakan, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Bahwa ketika dosa itu dianggap tidak ada, ditolerir saja, lalu kemudian biasa saja, bahkan menjadi kebanggaan. Nah, bagi Paulus ini berbahaya. Ini ibarat ragi katanya. Kita dengar ya, dalam bahasa kita, peribahasa kita, nila setitik rusak susu sebelanga. Membiarkan mentolerir kehidupan di dalam dosa dan menjadikan sebuah kemegahan, kebanggaan, maka menurut Rasul Paulus ini berbahaya. Sama seperti ragi itu. Ragi yang setitik saja akan mengkamirkan seluruh adonan. Ada satu orang berdosa dibiarkan, lalu kemudian malah bermegah. Di situ akan membuat umat itu akan menjadi tercemar. Lama-kelamaan ini akan berpengaruh, mempengaruhi kehidupan di dalam berjemaat itu. Untuk menerangkan ini, barangkali peristiwa yang sedang terjadi ini ya bisa dianggap atau dijadikan contoh. Ketika seseorang terpapar virus, maka ketika orang ini yang terpapar ini tidak ditangani sungguh-sungguh dengan baik, dengan benar, maka yang terjadi adalah ia akan mudah untuk menularkannya kepada yang lain. Mungkin saja buat dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dampaknya bagi orang yang rentan kita bisa lihat sangat berbahaya. Bukankah itu yang terjadi di seluruh dunia ini? Di mana negara-negara yang tidak dengan ketat, yang longgar saja, yang menganggap ini biasa-biasa saja, atau menganggap ini sesuatu yang lumrah terjadi, dan bahkan merasa jagoan, kita bisa lihat contohnya. Ada begitu banyak kasus yang buruk, bahkan kasus kematian terjadi. Kurang lebih mungkin seperti itu. Ragi yang akan mengkamirkan seluruh adonan. Jadi yang berdosa ketika tidak ditangani dengan baik, dianggap biasa lumrah saja, diterima lalu kemudian malah dijadikan kebanggaan, kemegahan, maka yang terjadi akan rusak semuanya, seluruh kehidupan jemaat itu. Lalu kata Paulus apa? Buanglah ragi yang lama itu. Buanglah kebanggaan-kebanggaan itu. Sikap hidup yang mentolerir dosa itu. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Yang bebas dari ketercemaran itu. Sebab kamu memang tidak beragi. Jadi kamu sebetulnya tidak beragi. Di dalam Tuhan tentunya.
sudah dimurnikan, disucikan oleh Tuhan, mestinya ini tidak ada lagi. Nah, saudara-saudara, mengingat ragi itu, Paulus mengajak jemaat itu untuk kembali menerawang ke dalam sejarah kehidupan umat. Dulu waktu dibebaskan dari Mesir, dari tanah perbudakan itu, ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, di situ Paulus mengatakan sebab anak domba Paskah, ya kita juga katanya anak domba Paskah kita juga sudah disembelih. Ini mengingat kembali dulu peristiwa itu. Bahwa anak domba itu disembelih, lalu kemudian darahnya dioleskan di ambang pintu, di tiang, sebagai penanda bahwa mereka sungguh-sungguh mengingat janji Tuhan. Lalu kemudian pada saat itu juga mereka diminta untuk membuang semua ragi-ragi. Ragi yang mempengaruhi kehidupan, gambaran kehidupan yang tidak baik itu. Nah, Paulus mengajak umat itu untuk membuang itu. Membuang segala hal-hal yang tidak baik itu. Kebanggaan-kebanggaan yang palsu itu. Hingga umat menjadi umat yang betul-betul baru. Nah, kenapa? Oleh karena Paulus mengatakan, kalau dulu umat Allah itu ditebus melalui betul-betul anak domba yang disembelih, lalu kemudian mereka mengoleskan darahnya. Sekarang umat perjanjian baru itu ditembus oleh darah Kristus itu. Oleh darahnya yang kudus itu, supaya kehidupan umat menjadi umat yang baru. Ayat 8 mengatakan, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi gambaran dalam tradisi perjanjian lama dipakai Paulus untuk memperlihatkan bahwa kita umat tebusan Tuhan sudah disucikan oleh darah Kristus. Hendaklah ragi itu yang dikatakan keburukan dan kejahatan. Ini dua kata yang hampir sama artinya, tetapi digabungkan menjadi satu. Artinya ini adalah sebuah penekanan yang begitu tajam. Ini jangan sampai ada di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan umat perjanjian baru itu, umat yang ditebus oleh darah Kristus. Nah, saudara-saudara, tapi kenyataannya memang di jemaat Korintus itu kok berkembang keadaan yang kebalikannya. Mereka bangga dengan kesalahan, dengan kejahatan, dengan percabulan, dengan berbagai macam dosa itu. Disinilah pentingnya Paulus untuk mengingatkan mereka bahwa pengorbanan darah anak domba Allah itu yang harus dirayakan, katanya tanda petik, dengan pesta. Yang dimaksud tentu saja bukan pesta pora, tetapi kegembiraan sukacita bahwa kita yang tadinya hidup berdosa sekarang dipulihkan menjadi umat perjanjian baru yang bebas dari dosa. Mestinya kita harus mempertahankan kemurnian itu. Kita harus mempertahankan, berusaha berjuang untuk hidup tidak lagi berkanjang di dalam dosa itu. Saudara-saudara, ada kata yang menarik di sini yang dikatakan oleh Paulus, yaitu tentang kemurnian dan kebenaran. Itu tema yang hari ini kita sama-sama digumuli. Saudara-saudara, apa sih kata itu? Kata Yunani dari kemurnian ini ditulis eilekrinea. Eilekrinea itu berarti kemurnian motivasi, niat yang benar yang timbul di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, ketika dikatakan orang itu eilekrinea itu
Itu berarti bahwa hatinya itu betul-betul murni, betul-betul tulus, jauh dari pemikiran-pemikiran yang jahat. Bahkan niat melakukan kejahatan pun di situ mestinya tidak ada. Ini kata Elik Rinia itu. Jadi umat Tuhan ketika ditebuskan, kata Paulus dikatakan bahwa di situ hendaknya tidak ada ragi lagi, berarti hatinya betul-betul murni, betul-betul tulus, tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang jahat. Apalagi membanggakan kejahatan itu sebagai sesuatu yang bisa dimegahkan atau bermegah dalam kejahatan itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Dengan kehidupan orang percaya? Dengan Anda dan saya? Masih adakah di dalam hati kita ini niat untuk melakukan sesuatu yang keliru, sesuatu yang jahat? Sesuatu untuk kepentingan, kebanggaan diri kita? Nah, kalau ada, itu artinya menurut bahasa Paulus, Anda dan saya masih ada ragi di sini. Ragi yang bisa mencemarkan seluruh kehidupan kita. Jadi waspadalah dengan itu. Maka jagalah hati kita dengan baik. Sebab siapa yang tahu pemikiran kita? Hanya kita dan Allah sendiri. Maka dari itu kita harus betul-betul memelihara, menjaga kemurnian hati kita. Kenapa? Mudah sekali hati kita ini untuk katakanlah tersandung, untuk tercemar. Ketika kita disakiti orang, kita mudah sekali berpikir bagaimana ya caranya untuk kita juga bisa membalasnya. Dan bagaimana untuk kita meluapkan emosi kita. Ketika ada kesempatan di dalam kesempitan, ketika orang-orang sedang susah, ketika orang-orang sedang memikirkan bagaimana hidup nanti, lalu kemudian kita melihat, oh ternyata ada keuntungan nih, yang bisa kita mainkan, kita manfaatkan. Hati kita menjadi cemar di situ. Jadi seharusnya setiap saat kita harus meminta Tuhan juga menolong kita untuk menjaga hati ini supaya jangan sampai ada niat, ada pemikiran yang tidak baik, yang tidak benar itu. Jagalah hati. Itu adalah kemurnian. Hati yang murni, hati yang suci. Jadi orang yang ditebus oleh Tuhan, dampaknya adalah hati kita mestinya selalu bersih, suci, dan benar. Lalu kemudian, kata yang lain, kemurnian dan kebenaran. Kebenaran ini dari kata aletheia. Saudara-saudara, apa arti kata aletheia itu? Aletheia adalah kebenaran yang menurut Rasul Paulus, kebenaran berdasarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud dengan aletheia di sini adalah hidup orang-orang percaya itu, Anda dan saya itu harus sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi yang dimaksud aletheia adalah kebenaran Injil itu berarti orang yang ditebus oleh Kristus hidupnya harus berpadanan dengan Injil Yesus Kristus itu, dengan kebenaran Injil itu. Saudara-saudara, mari kita juga telisik hidup kita sendiri. Jangan sibuk dengan ngurusin orang lain. Ngurusin orang lain mah gampang. Ya. Jadi kita bisa menghakimi orang lain, oh dia kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Tapi berani enggak bahwa kita memeriksa diri kita sendiri? Sudahkah hidup kita, hidup saya, itu berpadanan dengan Injil Kristus? Kalau kita percaya bahwa Injil adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, maka sudahkah kita menghidupinya? Bahwa kita hidup melakukan kebenaran itu.
Ada banyak tentu ya berita Injil yang kita pelajari, kita bahas. Tetapi kalau kita mau singkat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan lain sebagainya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah itu sudah menjadi perjuangan dalam hidup kita? Ketika orang lain melihat bahwa kita hidup berpadanan dengan itu. Bahwa Anda, saya sedang mengasihi Tuhan melalui sesama kita. Nah, kalau itu terjadi, maka sebenarnya disitulah letaknya pesta anak domba Allah. Paskah itu yang membebaskan Anda, saya, untuk hidup benar-benar dengan hati yang murni, yang tulus, untuk hidup benar sesuai dengan Injil Yesus Kristus, bukan hanya ngomong doang, tetapi melaksanakan dalam tugas kita sehari-hari, ucapan dan tindakan kita sejalan dengan Injil Yesus Kristus, tidak ada kebohongan di sana, maka orang akan melihat itulah aletheia, itulah kebenaran di dalam Kristus. Marilah kita hidup berpadanan dengan Injil itu, agar Paskah ini betul-betul nyata, agar pesta anak domba Allah itu betul-betul kita rayakan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kita. Dan sampai jumpa nanti pada pembahasan Alkitab di sesi yang lain. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin.